Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini ada banyak umat Tuhan terus dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Ada banyak umat Tuhan terus memiliki pengharapan dalam menjalani hari-hari kehidupannya, sehingga pada akhirnya kita menyadari bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan, tapi hidup kita ditentukan oleh apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dalam keseharian kita. Itu sebabnya saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali lagi melalui program Bible and Coffee ini, saya mengajak setiap kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kenapa? Karena jelas dasar hidup kita adalah firman Tuhan. Bukan berdasarkan perasaan-perasaan kita, bukan berdasarkan apa kata orang tentang kita, bukan berdasarkan keadaan yang terjadi di depan kita. Karena ketika kita mendasari hidup kita dengan firman Tuhan, maka apa yang pernah Tuhan Yesus sampaikan kepada setiap kita melalui firman-Nya, bahwa orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, ia diumpamakan seperti seorang yang membangun rumah di atas batu. Ketika datang banjir, datang angin ribut, datang badai, rumah itu kuat. Demikian pula kehidupan kita. Kalau kita mendasari hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan, landasan hidup kita adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan, maka apapun badai hidup yang kita hadapi, kita akan kuat dan kita akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Mari kita berdoa. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami boleh ada, sebagaimana kami ada, kami hidup dalam anugerah, kami hidup dalam kasih setia Tuhan. Kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau bagikan hari ini sebagai bahan perenungan buat setiap kita. Di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-16, 2 Tawarik pasal yang ke-16 ayat 9 bagian A, iya kan? Firman Tuhan katakan begini saudara, karena mata Tuhan menjelajah, mata Tuhan melihat ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Saya ulangi sekali lagi perkataan firman Tuhan ini. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jadi hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita diingatkan bahwa dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita mengikut Tuhan, yang harus kita lakukan adalah sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Apa lawan dari sungguh-sungguh mengikut Tuhan? Setengah hati, iya kan? Tidak bersungguh-sungguh. Di satu sisi kita percaya bahwa Tuhan sanggup buat mujizat, di sisi lain kita masih meragukan. Kira-kira bisa nggak ya Tuhan jawab doa saya? Kira-kira bisa nggak Tuhan pulihkan ekonomi saya? Kira-kira bisa nggak ya Tuhan pulihkan keluarga rumah tangga saya? Tapi di sisi lain kalau kita berdoa kita percaya. Tapi ketika kita amin selesai berdoa, kita diperhadapkan dengan keadaan, kita diperhadapkan dengan peristiwa yang seringkali yang kita lihat, yang kita dengar membuat kita khawatir, membuat kita takut, membuat kita akhirnya mulai bertanya-tanya, jangan-jangan Tuhan kayaknya gak mampu deh, Tuhan kayaknya gak sanggup. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita bahwa orang yang bersungguh-sungguh terhadap Tuhan, orang yang tetap tekun mengikut Tuhan akan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Dalam kita menghadapi pergumulan, dalam kita menghadapi masalah, kita perlu kekuatan setiap hari, bukan?
Dari mana kekuatan itu kita dapatkan? Tentu dari Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Di satu sisi firman Tuhan pernah menyampaikan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Jadi selalu baru, setiap hari baru. Menghadapi masalah dia kuat, menghadapi tantangan dia maju. Sehingga akhirnya apapun badai hidup yang dihadapi oleh orang-orang yang bersungguh hati kepada Tuhan, dia akan lewati. Nah, kuncinya sederhana. Kita mau sungguh-sungguh. Kalau kita sampai hari ini masih terus berdoa, tapi sampai hari ini juga kita belum lihat doa-doa kita dijawab, terus tekun berdoa, terus tetap sungguh-sungguh berdoa. Kalau hari ini kita sudah merenungkan firman Tuhan, dan kita lihat ketaatan kita semakin hari semakin taat mengikut Tuhan, tapi belum ada perubahan-perubahan yang baik terjadi dalam kehidupan kita, tetap terus tekun, tetap terus sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kenapa? Karena dengan kesungguhan hati, Tuhan kan lihat hati, saudara. Ketika Tuhan lihat hati, ada kesungguhan didapatkan dalam hati dan hidup kita, maka Tuhan akan melimpahkan kekuatannya untuk kita menghadapi setiap masalah dan badai hidup kita. Makanya dalam Yakobus pasal 5 ayat 17, apa yang dikatakan firman Tuhan di sana? Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Kuncinya adalah di kesungguhan. Sama-sama bilang sama saya harus bersungguh-sungguh. Kalau hari-hari ini engkau belum melihat jawaban doa terjadi dalam hidupmu, kalau hari-hari ini engkau belum melihat perubahan terjadi dalam hidup suamimu, dalam hidup istrimu, dalam hidup anak-anakmu, engkau belum bisa melihat perubahan terjadi dalam perubahan ekonomimu, hari ini saya mau mengajak setiap umat Tuhan untuk tetap tekun, tetap bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Apa sih ciri-ciri orang yang hidup dalam kesungguh-sungguhan kepada Tuhan? Yang pertama, dia tidak mudah menyerah dan dalam menghadapi apapun. Dia nggak gampang menjadi orang-orang yang patah semangat, nggak gampang mundur dari mengiring Tuhan hanya karena 1 dan 2 hal yang belum dijawab doanya oleh Tuhan. Nggak mundur. Kenapa? Karena dia bersungguh-sungguh, dia bertekun. Dan kita tahu bersama, dalam dunia sekuler pun kalau orang bersungguh-sungguh, ya kan, dia bersungguh-sungguh jualan, ya kan, dia bersungguh-sungguh untuk berusaha untuk buat sesuatu, maka ada sekalipun dia bukan orang yang hidup takut akan Tuhan, tapi kalau dia bersungguh-sungguh untuk membuat bakso contohnya, membuat cendol contohnya, membuat apapun makanan, lama-lama dia akan expert di sana. Dia akan hebat di satu tempat di mana dia bersungguh-sungguh. Kenapa? Karena tekun. Nah, ketekunan itulah adalah kunci. Demikian pula dalam kehidupan iman kita. Ketika kita mulai bersungguh-sungguh mencari Tuhan, sekalipun badai masih tetap ada, sekalipun pergumulan masih ada di hadapan saya, sekalipun masalah datang silih berganti, tapi saya mau bersungguh-sungguh. Saudara dikasih dalam Tuhan, itu yang Tuhan lihat dan itu yang akan Tuhan buat. Kasih kekuatan dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi ciri-ciri orang yang hidup dalam kesungguh-sungguhan, dia nggak gampang menyerah. Dia nggak gampang mundur dari menghadapi apapun. Yang kedua, ciri-ciri orang yang hidup dalam kesungguh-sungguhan, nggak hidup mendua hati dalam kebimbangan. Nggak gampang bimbang. Kenapa? Karena sungguh-sungguh ikut Tuhan. Aku percaya Tuhan, sekalipun yang aku hadapi tidak sesuai dengan apa yang aku mau, tapi aku tahu Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang terbaik. Tuhan akan sediakan buat orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Itu yang terjadi, itu yang terjadi dalam kehidupan iman Sadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun Allah yang kami sembah tidak sanggup tolong kami tidak akan menyembah patung dewaku raja. Iya kan? Itu adalah kesungguhan, ketekunan dalam tetap terus percaya kepada Tuhan. Ciri-ciri orang yang hidup dalam kesungguh-sungguhan, dalam hidup sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Dia gak gampang menyerah dalam menghadapi apapun. Dia gak gampang mundur ketika diperhadapkan dengan segala sesuatu. Dan yang kedua, dia tidak hidup mendua hati dan hidup dalam kebimbangan. Dia tetap percaya, sepenuh hatinya dia percaya. Karena Tuhan yang dia percaya tidak akan pernah mengecewakan. Hiduplah sungguh-sungguh dalam mengiring Tuhan. Karena dalam kesungguhan kita, Tuhan akan berikan kekuatan untuk kita dapat menghadapi setiap apapun yang ada dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat benih firman-Mu yang hari ini kami dengar. Kami tahu dalam kami menjalani hari-hari hidup kami tidak mudah. Tapi hari ini kami diberikan kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan melimpahkan kekuatan buat kami yang mau bersungguh hati kepada Tuhan. Hari ini Tuhan berikan kami kesanggupan, kekuatan
untuk kami tetap terus mengiring Tuhan. Apapun badai hidup kami tetap terus mau mengikut Tuhan. Sekalipun badai datang silih berganti, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah Tuhan yang memampukan kami untuk tetap terus setia, untuk tetap terus bersungguh hati, untuk tetap terus tekun mencari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat buat setiap umat-Mu. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.